Record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Devi dengan NPM 050, Safa dengan NPM 062, Fahri dengan NPM 064, Novel dengan NPM 010, dan Salbuban Afza dengan NPM 016. Next. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang apa itu biaya variabel dan biaya absorpsi. Pengertian biaya variabel akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan, atau biaya perusahaan yang bisa berubah. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Biaya variabel ini dapat dihitung sebagai jumlah biaya marginal atau marginal cost dari semua unit yang diproduksi atau biaya yang berkaitan langsung dengan produksi suatu barang. Contoh biaya variabel seperti biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, pemenuhan kebutuhan alat produksi, dan upah lembur tenaga kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk biaya absorpsi adalah biaya penyerapan yang merupakan metode penetapan biaya yang mencakup semua biaya produksi. Bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik variabel dan tetap dalam biaya unit produk. Perhitungan biaya absorpsi membebankan semua biaya manufaktur ke produk. Bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk. Jadi, menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Menurut metode ini, overhead tetap yang ditetapkan terlebih dulu dan tidak dibebankan sampai produk terjual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, cara menghitung biaya variabel dan biaya absorpsi. Perhitungan biaya variabel membebankan hanya biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Overhead tetap diperlakukan sebagai beban periode dan tidak disertakan dalam penentuan biaya produk. Menurut perhitungan biaya variabel, overhead tetap dari suatu variabel dipandang habis pada akhir periode itu dan dibebankan secara total terhadap pendapatan periode tersebut. Perhitungan biaya absorpsi membebankan semua biaya aset manufaktur ke produk, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal yang menentukan biaya produk. Jadi, menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan biaya variabel dan biaya absorpsi. Next. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan biaya variabel dan biaya absorpsi. Next. Di sini disajikan data produksi dari Vinda Company, yaitu yang pertama persediaan awal yaitu 0 unit, kemudian unit yang diproduksi 10.000, untuk unit yang terjual 8.000. Untuk biaya variabel per unit yaitu yang pertama bahan baku langsung 50, tenaga kerja langsung 100, overhead variabel 50. Kemudian untuk biaya tetap, overhead per unit yang diproduksi yaitu 25, beban penjualan dan administrasi tetap 100.000. Next. Di sini yang pertama yaitu perhitungan untuk biaya absorpsi. Pertama, jumlah unit dalam persediaan akhir. Di situ terjadi kesalahan penulisan.
jumlah unit persediaan awal ditambah dengan jumlah unit diproduksi, kemudian dikurang dengan jumlah unit terjual, yaitu 0 ditambah dengan 10.000 dikurang dengan 8.000 menghasilkan 2.000. Kemudian yang kedua, biaya per unit dengan perhitungan absorpsi. Untuk bahan baku langsung 50, tenaga kerja langsung 100, overhead variabel 50, overhead tetap 25, sehingga diperoleh biaya produk per unit yaitu 225. Kemudian untuk yang terakhir yaitu nilai persediaan akhir dengan rumus jumlah unit persediaan akhir dikali dengan biaya produk per unit absorpsi. Diperoleh 2.000 dikali dengan 225 sehingga hasil akhirnya yaitu 150.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya variabel. Yang pertama kita menghitung jumlah unit dalam persediaan akhir dengan cara jumlah unit persediaan awal ditambah jumlah unit produksi dikurang jumlah unit yang terjual. Yaitu 0 ditambah 10.000 dikurang 8.000 menghasilkan 2.000 unit. Yang kedua menghitung biaya produk per unit dengan cara menjumlah bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead variabel. Yaitu 50 ditambah 100 ditambah 50 menghasilkan 200. Yang terakhir yaitu menghitung nilai persediaan akhir dengan cara jumlah unit persediaan akhir sebesar 2.000 unit dikali biaya produk per unit variabel yaitu 200 sehingga menghasilkan 400.000. Selanjutnya. Yang terakhir contoh perusahaan yang menggunakan biaya variabel dan biaya absorpsi. Yang pertama perusahaan peralatan dapur, kedua perusahaan palet kayu, ketiga perusahaan kertas silikon, keempat perusahaan mesin kopi, kelima perusahaan stereo, dan terakhir perusahaan pizza. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih telah yang mendengarkan. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.